Langit telah runtuh. Tarif sebesar 145% menyebabkan produksi di China berhenti seketika. Semua pesanan dibatalkan, dan para pekerja kehilangan pekerjaan. Gelombang warga China yang kembali ke kampung halaman untuk berbaring datar telah dimulai. Gelombang perang tarif ini benar-benar menghancurkan kami. Pesanan berkurang, bengkel-bengkel di South Street, beserta ruang mesin, semua telah menghentikan produksi. Pabrik-pabrik lain yang terutama mengekspor ke Amerika Serikat berada dalam kondisi yang lebih parah. Pimpinan sebuah pabrik tekstil, Tuan Wang, benar-benar menangis melihat gudangnya. Bahkan untuk dijadikan kain lap sekalipun, tak ada yang mau menerimanya. Banyak bos yang arus kasnya terputus, dan pesanan terus dibatalkan. Kami harus bagaimana? Sejauh ini di tahun ini, sebagian besar pabrik di Xi'an telah berhenti merekrut. Saya yakin semua orang sudah merasakannya. Kemanapun Anda pergi untuk wawancara kerja, ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan pelamar. Ini bukan sekadar masalah perusahaan-perusahaan individu, melainkan masalah lingkungan ekonomi yang lebih luas. Beberapa pabrik di Nanjing sudah tutup dan mengirim para pekerja untuk cuti, terutama pabrik furnitur dan tekstil. 80% pesanan dari klien Amerika telah dibatalkan. Dengan tarif baru ini, pabrik-pabrik tutup di mana-mana. Saat ini, kami fokus pada penjualan domestik dan pesanan dari negara lain, apapun selain dari Amerika, yang mungkin bisa membuat kami bertahan untuk beberapa bulan ke depan. Mudah-mudahan, kami benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perang tarif ini. Siapa sebenarnya yang paling menderita? Amerika Serikat telah memberlakukan tarif sebesar 145%, dan China membalas dengan tarif 125%. Tindakan balasan dari Partai Komunis China terhadap AS membuat hidup para pelaku e-commerce dan produsen di China menjadi tidak tertahankan. Para pembeli asing membatalkan pesanan secara massal, dan pabrik-pabrik bangkrut atau mengirim pekerja mereka cuti tanpa batas. Para analis mengatakan bahwa tindakan kontraproduktif yang diambil PKC justru memperburuk situasi ekonomi China. Sementara itu, Trump mengumumkan bahwa tarif timbal balik terhadap negara lain akan ditangguhkan selama 90 hari, hanya menerapkan tarif dasar sebesar 10%. Seseorang mengeluh, dengan tarif ini, mesin-mesin jadi rongsokan. Ambil contoh mesin bubut SR6, bernilai lebih dari 30.000 yuan, sekitar $4.100, dan tidak ada yang mau beli. Bahkan mesin baru pun mengalami nasib yang sama. Sore ini, seorang pemilik pabrik pakaian berkata kepada saya bahwa minggu lalu ia menerima pesanan ekspor, tapi tarif tiba-tiba melonjak. Sekarang, barang senilai ratusan ribu dolar menumpuk di gudang tanpa pembeli. Perusahaan ekspor lebih memilih rugi dari bahan baku daripada mengambil barang jadi. Mereka berkata pada si bos, urus sendiri cara menjualnya. Saya baru-baru ini keliling Shandong untuk urusan pekerjaan, mengunjungi kota-kota seperti Zibo, Qingzhou, dan Jinan, dan mungkin akan lanjut ke Qingdao. Pendapat jujur saya, lingkungan semakin memburuk. Di kolom komentar sebuah video, seseorang menulis, lebih baik mati daripada menyerah. Saya tidak akan tunduk, meski harus makan kulit pohon. Yah, keinginan mereka mungkin akan terpenuhi. Beberapa pabrik, terutama yang bergerak di ekspor-impor, telah mulai mengirim pekerja untuk cuti sementara karena isu tarif. Bahkan pabrik-pabrik yang tidak terkait langsung dengan perdagangan pun mulai merasakan dampaknya. Beberapa memprediksi 2 bulan ke depan akan sangat berat. Pabrik-pabrik mungkin akan melakukan PHK atau menutup sementara sambil menunggu kebijakan yang lebih baik. Saya makan terakhir kali di salah satu pabrik itu. Semua orang bertanya, kalian mau kemana? Apa rencana kalian? Banyak yang berkata, di kampung halaman pun sekarang susah cari kerja. Teman-teman, perang dagang China-AS ini, saya rasa bukan lagi sekedar soal perdagangan saja. Ini sudah di luar kendali. Saya lihat konsulat Jenderal Shenyang sedang melelang furnitur bekas. Apa itu artinya mereka juga akan hengkang? Selain itu, tampaknya Amerika mulai mendorong perusahaan-perusahaan China yang terdaftar di AS untuk keluar dari NASDAQ. Beberapa perusahaan mobil yang go public di AS mungkin perlu waspada. Pemerintahan Trump menyerang China dengan tarif secara membabi buta, dan Partai Komunis China menyatakan siap berperang sampai akhir. Pada tanggal 10 April, Kementerian Perdagangan China mengumumkan akan membantu perusahaan yang berorientasi ekspor untuk beralih ke pasar domestik. Netizen menyebutnya menggelikan. Meningkatkan permintaan domestik, semua orang sudah terlilit utang. Bagaimana mereka bisa didorong untuk belanja? Bertahun-tahun harga rumah yang melambung telah menghancurkan masyarakat China. Mereka harus berutang selama 20-30 tahun ke depan hanya untuk membeli rumah. Sekarang semuanya tentang harga murah. Orang-orang hanya menginginkan barang obrolan. Tapi jika tak ada yang menghasilkan uang, bagaimana mungkin ada konsumsi? Jika pasar domestik bisa menyerap semuanya, mengapa mereka sejak awal memberikan insentif pajak dan subsidi kepada perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor agar produk bisa dijual dengan harga murah ke luar negeri?
Lalu bagaimana kita bertahan? Pasar saat ini bukan sesuatu yang bisa dilawan hanya dengan kerja keras. Ini saatnya untuk berbaring datar dan meminimalisir kerugian. Kalau ekonomi terus berjalan seperti ini, apa kita akan berakhir dengan memakan kulit pohon? Mungkinkah itu benar-benar terjadi, mengulangi kesulitan masa lalu China? Situasi di luar sana sulit. Jadi, sebaiknya tetap bersikap tenang. Jalanan penuh dengan orang-orang yang menganggur, orang sakit yang tidak mampu berobat, dan mereka yang berjuang melawan depresi. Dalam beberapa hari terakhir, pasar saham anjlok lagi. Setiap orang sedang menghadapi berbagai masalah. Pandangan sekilas atau sepatah kata saja bisa memicu emosi. Kenapa kita dibilang unggul dalam segalanya, tapi rakyat biasa justru hidupnya makin melelahkan? Di berita, kita sering dengar kita nomor 1 dalam hal ini, nomor 2 dalam hal itu, hampir menyusul Amerika. Tapi kenyataannya, orang-orang biasa justru makin kesusahan, bahkan kadang lebih buruk dari puluhan tahun lalu. Gedung terus menjulang tinggi, jalan terus bertambah lebar, tapi kenapa hidup semakin berat? Perdagangan luar negeri lumpuh, kontainer menumpuk seperti gunung di pelabuhan. Kapal kargo dan pesawat di jalur China AS berhenti beroperasi. Bisnis kehilangan segalanya. Perdagangan luar negeri lumpuh. Dalam beberapa hari terakhir, perang tarif antara AS dan China meningkat dengan cepat, dengan kedua belah pihak saling memperketat kebijakan. Krisis pemisahan ekonomi, decoupling, semakin mendekat. Saat ini, banyak kapal kargo dan pesawat di jalur China AS dari daratan China telah berhenti beroperasi. Menurut Lume, di kawasan pelabuhan perairan dalam Yangsan, Shanghai, kapal-kapal kontainer yang beberapa hari lalu masih buru-buru memuat barang untuk dikirim ke AS, berusaha mengejar sebelum tarif diberlakukan. Namun setelah AS mengumumkan tarif 145% untuk barang-barang China, hampir semuanya terhenti. Sekarang, hampir tak ada kapal yang terlihat menuju AS. Kontainer menumpuk seperti gunung di berbagai pelabuhan. Lihatlah tumpukan kontainer itu, hanya tergeletak di sana, menunggu untuk ditangani. Seorang netizen dari Shenzhen mengunggah video, mengatakan bahwa mereka mengamati pelabuhan Yantian sepanjang hari selama perang tarif ini. Sampai hampir jam 5 sore, tak satu pun kontainer masuk. Dampak perang dagang ini begitu terasa, benar-benar mengejutkan. Sangat menghancurkan. Tarif-tarif AS China ini sangat memukul bisnis truk saya. Tidak ada kargo untuk diangkut. Apa yang harus saya lakukan? Saya baru saja membeli truk ini. Bagaimana saya akan bertahan? Saya masih punya cicilan yang harus dibayar. Diperkirakan dalam waktu dekat, sekitar setengah kapasitas pengiriman di jalur China AS akan dibatalkan. Tidak ada yang tahu harus bagaimana. Situasinya tidak bisa dijalani. Kami bahkan tidak berani menerima pesanan dari AS. Dan ada masalah lain. Pengiriman yang kami kirim sebelumnya, yang masih mengapung di laut, belum tiba di pelabuhan tujuan. Lalu bagaimana dengan itu? Perusahaan pelayaran mengatakan semuanya tergantung situasi saat barang tiba. Jika tarifnya terlalu tinggi dan perusahaan tidak sanggup menanggung biayanya, maka tarif itu akan dibebankan kembali kepada kami, pihak pengirim. Biasanya tarif berkisar 10 hingga 15%, tapi sekarang sudah mencapai 105%. Mereka akan menuntut kami menanggung selisihnya. Kalau tidak dibayar, barang tidak bisa diambil. Mereka bilang, biaya tarifnya bisa lebih mahal daripada nilai barang itu sendiri. Jadi, kamu pilih bayar, atau tinggalkan barangnya. Sejujurnya, ini terlalu berat. Semua kacau. Sekutu mengkhianati, dunia menolak. PKC berupaya membentuk aliansi anti-AS, namun ditolak di mana-mana. Apakah PKC sedang menghancurkan dirinya sendiri? Seiring memanasnya perang tarif antara AS dan China, Partai Komunis China, PKC, tidak hanya memberlakukan tarif balasan sebesar 125% terhadap AS, tetapi juga mencoba merayu negara-negara lain untuk bergabung melawan Amerika Serikat. Namun ironisnya, PKC langsung menghadapi penolakan, karena banyak negara justru memilih untuk bernegosiasi dengan AS. Menteri Keuangan AS, Besen, memperingatkan bahwa membentuk aliansi dengan PKC akan membawa konsekuensi serius, sama dengan menghancurkan diri sendiri. Baru-baru ini, otoritas PKC mengadakan konferensi tingkat tinggi urusan kawasan sekitar, yang mengklaim akan memperkuat apa yang mereka sebut sebagai kepercayaan strategis dengan negara-negara tetangga, meningkatkan kerjasama industri dan rantai pasokan, serta memperluas pertukaran. Sementara itu, Duta Besar China untuk Australia, Xiao Qian, menerbitkan artikel di Surat Kabar Australia yang menyatakan bahwa PKC bersedia bekerja sama dengan Australia dan komunitas internasional. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, menanggapi bahwa sebagai sekutu AS, Australia tidak akan membentuk front bersama dengan China. Selain itu, laporan menunjukkan bahwa India juga menolak ajakan kerjasama dari PKC.
Pada tanggal 10 April, para Menteri Ekonomi ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan tidak akan mengambil tindakan balasan terhadap kebijakan tarif Trump, serta menekankan kesiapan untuk bernegosiasi. Xie Tian, profesor di Icahn School of Business, University of South Carolina, mengatakan bahwa negara-negara dengan surplus perdagangan moderat dengan AS, terutama yang bebas, demokratis, atau relatif terbuka, lebih memilih mendapatkan sedikit keuntungan dan tetap berdagang dengan AS. Dalam situasi seperti ini, PKC akan kesulitan memenangkan mereka. Xie juga menambahkan bahwa semua negara memang mengambil keuntungan dari AS, namun tarif resiprokal Trump hanya menetapkan setengah dari tarif penuh, bukan memaksa negara lain menghapus seluruh surplus perdagangan mereka. Menurut Xie, demi kepentingan mereka sendiri, negara-negara tersebut tidak punya alasan untuk berpihak pada PKC. Kecuali PKC dapat menawarkan akses pasar dan surplus perdagangan yang sama, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk bergabung melawan AS. Tapi kenyataannya, PKC tidak mampu menyerap produk sebanyak itu, memberikan surplus, atau menyediakan dolar, karena PKC sendiri butuh memperoleh dolar. Amerika Serikat adalah mitra dagang terbesar China, dengan volume perdagangan bilateral mencapai 582,4 miliar dolar pada tahun 2024. Yao Yuanye, profesor studi internasional di University of St. Thomas, mengatakan, agar China dapat membentuk aliansi dengan negara lain, mereka harus membuka pasar konsumennya supaya negara-negara tersebut bisa mendapatkan keuntungan. Tapi China menghadapi kelebihan kapasitas, dengan surplus produk dan tidak ada tempat untuk menjualnya. Jika hubungan dengan AS terputus, China membutuhkan pembeli baru, tetapi sebagian besar negara tidak memiliki daya beli untuk menyerapnya. Para analis percaya bahwa asumsi PKC bahwa mereka dapat menggalang negara lain untuk menentang AS adalah salah perhitungan. Ye menambahkan, apa yang disebut aliansi anti-AS itu secara praktis dan teoritis tidak mungkin terjadi. Semua negara itu butuh berdagang dengan AS, dan banyak yang bergantung pada perlindungan keamanan dari AS. Bagi beberapa negara, dekat dengan China tidak berarti harus memutus hubungan dengan AS. Sehari sebelum pemerintahan Trump mengumumkan tarif timbal balik, yaitu pada tanggal 2 April, Israel telah menghapus semua tarif impor dari AS. Negara-negara seperti Vietnam juga membuat konsesi awal, menyatakan kesediaan untuk menurunkan tarif atas produk AS hingga nol. Pada tanggal 9 April Trump mengumumkan jeda penerapan tarif resiprokal, dan menyatakan bahwa lebih dari 75 negara telah menyatakan minat untuk bernegosiasi dengan AS. Penasehat Ekonomi Gedung Putih, Hassett, mengungkapkan pada tanggal 10 April bahwa AS sedang meninjau proposal kesepakatan tarif dari 15 negara, dan beberapa di antaranya hampir selesai. Xie Tian mengatakan bahwa gaya negosiasi Trump sangat jelas. Kalau kamu tidak membuat konsesi atau mencapai kesepakatan, saya akan mengenakan tarif lebih tinggi lagi. Eskalasi ini membuat banyak negara ketakutan. Tapi Trump juga fleksibel. Dia memberikan masa tenggang selama 90 hari kali ini. Uni Eropa, misalnya, tadinya siap melakukan balasan. Tapi setelah melihat masa tenggang dan menyadari bahwa target utama AS adalah PKC, mereka setuju untuk bernegosiasi. Xie Tian menambahkan,